langsung saja untuk mempersingkat waktu, Ibu Monica Raharti sudah bersiap bersama kami. Ya, saya Ya, sudah untuk siap. waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Santi sudah memperkenalkan saya. Izinkan saya mengucapkan selamat siang kepada semuanya dan izinkan saya memberikan salam menurut keyakinan saya. Om Swastiastu. Yang terhormat Profesor Agus Purwanto. Wah, ini betul-betul nih teman saya dari dulu ya waktu kuliah nih S1. Pak Agus Purwanto. Jadi saya punya sedikit cerita nih dengan Pak Agus Purwanto ya sebelum saya mulai nih. Kita dulu sama-sama kuliah S1 ya. Ini foto saya yang dipakai di banner ini mungkin foto kuliah ini nih. Cari-cari yang lama. Sekarang kan udah beda banget ya, ketipu yang nonton. Nah, setelah kami selesai S1, kami berpisah ya. Pak Agus kemana, saya kemana. Kalau nggak salah Pak Agus langsung ke Surabaya ya. Saya tetap di Bandung. Kita punya jalan masing-masing walaupun waktu itu sama-sama ngajar gitulah ya, ngajar fisika. Kemudian saya akhirnya meninggalkan universitas setelah 13 tahun mengajar karena saya sangat concern dengan penelitian di kalangan usia muda yaitu sekolah menengah ya. Tapi selama perjalanan saya itu ada yang mengganjal yaitu yang terlibat nih semuanya SMA ya. Saya selalu mengundang pesantren gitu ya. Nggak pernah ada yang ikut awalnya tuh. Kalaupun ada yang ikut on off, datang hilang ya. Kadang-kadang seperti nggak serius begitu atau mungkin tidak siap. Tapi kalau didekati gurunya juga belum siap, sekolah tidak siap sehingga hilang lagi. Nah, akhirnya itu menjadi cita-cita saya tuh. Selalu kita melakukan pendekatan-pendekatan ke sekolah-sekolah di pesantren. Dan ternyata pelan-pelan begitu ya, saya kok malah lihat teman saya sendiri membangun sebuah sekolah yang menurut saya luar biasa. Dan fokusnya itu di sains. Dan ingin anak-anaknya berpikir secara kreatif. Oleh sebab itu saya nggak lepas nih Pak Agus sejak awal mendirikan sekolah ini, ya saya tempel terus. Bahkan kalau ada kesempatan apapun bisa bersama-sama dengan guru-guru dan siswa, selalu kami mencoba untuk bersama-sama. Jadi kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Agus. Sekaligus juga Pak Agus terima kasih karena sudah membuat mimpi saya terlaksana. Dan yang kedua selamat ulang tahun untuk Trend Science ya. Terima kasih Bu Nike. Ya, sama-sama Pak. Saya juga ingin menyapa Profesor Sutopo, senang bisa bertemu Bapak di sini, dan Ibu Lutfiah yang mungkin sudah meninggalkan tempat ya, senang bisa banyak belajar di sini. Baik, saya akan share screen untuk menyingkat waktu. Sebentar ya. Ini saya besarkan dulu slideshow. Ya. Mungkin pada kesempatan ini saya lebih banyak bercerita lah ya, bukan bercerita ya, kita ngobrol-ngobrol aja lah di sini ya, karena yang ingin saya share adalah dunia lomba riset mungkin ya, tepatnya itu. Tapi kenapa sampai ke situ atau apa perlunya? Nah, itu yang mungkin mesti kita lihat sedikit-sedikit ya. Perkenalkan dulu lembaga kami, namanya Berbau Bahasa Asing. Kenapa demikian? Karena kami memang bergerak di internasional, membangun jejaring di internasional untuk dibawa ke Indonesia. Jadi mau nggak mau kami harus punya nama internasional, nama yang berbau internasional. Sedangkan di Indonesia sendiri kami lebih senang menyebut organisasi kami atau komunitas kami adalah Peneliti Belia Indonesia. Kantor pusat kami di Jakarta, memang kami juga ada cabang di Bandung. Kami juga punya tim para expert ya, dan juga tim internal kami yang kebanyakan berasal dari universitas. Karena saya sendiri waktu itu lama di Bandung, maka kami banyak
dengan teman-teman dari ITB, dari Unpar, dari Telkom, UI, dan lain-lain, ITS tentunya. Dan sekarang saya ingin sedikit bercerita di sesi ini tentang hal-hal ini, tapi saya kira mungkin tidak rigid seperti ini alurnya saja ya kira-kira. Bagaimana perkembangan ilmu dan teknologi menjadi dasar pembahasan kita, lalu apa tantangan bagi dunia pendidikan, dan bagaimana melihat penelitian sebagai salah satu solusi pembelajaran kreatif, dan bagaimana membangun peneliti belia Indonesia. Nah, saya ingin mengajak dulu melihat perkembangan teknologi satu sisi aja transportasi. Transportasi itu kan perpindahan manusia ya, manusia atau barang. Dulu hanya bisa satu orang jalan ke sana kemari, lalu bisa 2 orang pakai sepeda, 4 orang pakai mobil, lalu ada bis, ada kereta api, ada kapal laut, kapal terbang lebih cepat dan seterusnya. Ini sebuah perkembangan yang luar biasa yang tidak bisa dihindari ya, yang sudah terjadi. Nah, ada perkembangan yang lain di dunia penerbangan sendiri. Nih, kita lihat ya. Dulu seperti itu, pakai propeller ya. Sekarang kita pakai pesawat jet. Jadi dari sisi mesinnya sudah terjadi perubahan yang luar biasa. Ukurannya berubah, beratnya berubah, kapasitasnya berubah, ya, beratnya berubah, kecepatannya berubah, dan jangkauannya pun berubah. Semuanya kelihatannya makin besar. Tapi apakah memang demikian perkembangan itu? Nanti kita lihat. Ya. Ini satu bagian dari satu kurun waktu yang singkat saja, tahun 71 sampai 2012 yang sudah 8 tahun lalu nih ya. Ada perubahan yang terjadi di dalam teknologi informasi. Ya. Kita lihat nih, bagaimana orang menyimpan informasi. Ya. Perkembangannya itu menjadi 5.000 kali lebih cepat, 5.000 kali lebih kecil ukurannya, 5.000 kali lebih murah, 5.000 kali lebih hemat energi. Ini semua adalah apa istilahnya ya, apa yang dikategorikan sebagai inovasi. Jadi tidak selalu lebih besar, tetapi bagaimana justru lebih ringkes, ya, menjadi lebih murah. Nah, ini semua berlangsung, apalagi sampai sekarang di tahun 2020. Yang terakhir contohnya adalah alat ini nih, mesin tik. Bagaimana kita menyampaikan, menuliskan sesuatu, catatan dokumentasi. Betapa teknologi dulu itu dengan sekarang berubah. Yang dulu dilakukan oleh orang dewasa, sekarang anak seumur enggak 12 tahun ya, kurang dari 12 tahun pun sudah bisa menggunakan komputer. Kemudian perlu waktu 20 tahun untuk menguasai mesin tik, sedangkan anak-anak ya kasih aja nggak sampai 6 bulan sebetulnya mereka sudah bisa melakukan itu. Dan kapasitasnya pun kecepatannya sudah sangat berbeda. Nah, inilah perkembangan yang sangat cepat ya yang terjadi kini. Dan kita lihat bahwa kalau kita mau bisa mengikuti, kita mau menjadi bagian dari perkembangan dari teknologi yang sangat rapid ini, maka kreativitaslah yang harus dipikirkan. Bagaimana membuat lebih cepat, bagaimana membuat lebih ringan, lebih kecil, lebih murah. Tidak ada lain selain kreativitas. Di mana kreativitas itu? Tadi sudah banyak diceritakan ya, udah oleh kedua pembicara terdahulu. Tapi saya tampilkannya dalam satu gambar saja. Ya ini pembelajaran abad 21. Kita lihat bahwa di bagian yang warna kuning, di situ muncul adanya di dalam learning and innovation skill, 4C itu. Muncul itu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Ya. Nah, tetapi kita lihat lagi, apa sih yang terjadi sekarang ini? Kita butuh kreativitas, ya. Adakah itu di dalam diri manusia Indonesia? Saya ingin mengajak melihat gambaran yang kurang baik
ya yang tidak menyenangkan, tapi harus kita lihat dulu nih. Banyak terjadi kan tawuran ya, di foto ini saya lihatkan. Ada tawuran sebelum pandemi ya catatannya. Kemudian geng motor ya, sangat mudah terjadi karena 80% kendaraan di Indonesia itu sepeda motor. Ya, kemudian narkoba, luar biasa. Narkoba bukan hanya di siswa, di anak muda, orang tua, ya semuanya sekarang sudah terjamah oleh narkoba. Nah, kenapa keadaan ini, chaos ini seperti ini? Kami pernah melakukan sebuah studi kecil, ya, perilaku begitu, melihat mengapa ada perilaku ikut-ikutan seperti itu, dan kami menggunakan Ventura simulation untuk melihat apa sih kira-kira biang keladinya gitu ya. Nah, yang surprise ini terlepas Anda setuju atau tidak, ya, kami melihat perilaku ikut-ikutan ini salah satunya disebabkan oleh kepekaan terhadap lingkungan yang kurang, kepercayaan diri yang kurang, kapasitas analisa yang kurang. Kenapa? Ya, dia melihat, dia tahu akibatnya, tapi juga nggak sempat analisa, pokoknya ikut. Ya, diajak ikut. Pemahaman terhadap nilai yang kurang, ini yang menyebabkan kapasitas analisanya tidak baik. Ya, pemahaman terhadap nilai kurang. Lalu kapasitas analisa kurang juga karena kemampuan mengingatnya kurang. Apa yang baik, apa yang tidak baik. Stimulasi yang diterima juga tidak bagus. Lalu ada lagi tekanan sistem evaluasi. Evaluasi apa? Ya salah satunya kalau buat anak-anak ya di sekolah. Ya, itu tekanan buat anak-anak. Kemudian kenapa nggak percaya diri? Ya kurang berpikir panjang, ya tidak mampu berpikir panjang. Kemudian saya malah nggak bisa lihat. Bentar. Ya, kualitas pengambilan keputusannya tidak baik dan masih banyak yang lain lagi. Ya, sebentar nih saya. Kok nggak bisa di ini? Ya, nah akhirnya ujung-ujungnya itu yang kami lihat adalah orientasi akademik. Ya, orientasi akademik loh. Ini apa? Sepertinya ini menyalahkan sekolah nih ya. Saya ngeri juga nih ngomong gini, tapi ya inilah yang kami punya. Ya, hasil penelitian kami seperti ini. Lalu kita lihat lagi di sekolah. Ini gambaran sekolah masa kini. Ya, sekarang sih di depan komputer ya, tapi terakhir-terakhir itu kita lihat anak-anak belajar ke depan ya. Itu yang di sibuk sekali nulis-nulis ya, hitung-menghitung, sangat sibuk ya. Tapi saya punya gambaran yang lain nih di sekolah yang lain. Ini gambaran yang sangat umum. Gambaran yang lain itu seperti ini. Ini kita bisa tebak ini bukan di negara kita ya. Tapi ada beberapa sekolah, biasanya sekolah internasional ya, yang memang sangat eksklusif, itu gambarannya seperti ini. Beda sekali. Di sini kalau tadi siswanya tuh sangat pasif ya, pasif dan pokoknya sendiri-sendiri mereka nulis. Di sini tidak, mereka sangat aktif. Ditanya semua mau ngomong, lalu berani, ya, sangat ekspresif. Nah, kalau ini gambaran di sekolah kita di Indonesia, siswa yang lebih ekspresif itu bisa terjadi apabila ruangannya, ya ini saya kira juga di teori-teori ada ya, ruangannya tidak menghadap ke depan kelasnya, tapi mereka diberi sedikit kebebasan untuk berdiskusi, untuk mengemukakan pendapat. Ya, dan bukan yang nggak ada guru, ini ada guru, tapi mereka bekerja dalam kelompok dan semuanya boleh mengemukakan pendapatnya. Gitu ya, suasananya sangat mendukung untuk mereka. Nah, apakah belajar seperti itu mudah ya, membuat kelas seperti itu? Tidak mudah memang. Tapi mungkin kita bisa sedikit memberikan solusi, yaitu dengan melakukan penelitian ya, proyek-proyek penelitian di sekolah ya, research atau penelitian. Kita mengajak anak-anak untuk kreatif. Kenapa kreatif? Karena dalam research itu kita terpaksa belajar dari alam, ya, bukan hanya dari buku. Buku tidak cukup, ya, kemampuan kita membaca yang dibutuhkan.
informasi di mana-mana ada, ya, kemampuan membaca di internet yang diperlukan, kemampuan sorting di internet yang diperlukan. Tapi ada hal lain, kita juga belajar dari alam, ya, seperti di gambar ini. Ya. Ide itu datang dari mana? Dari alam. Ini contohnya, ya, bagaimana kita membuat sebuah alat yang secara simpel sebetulnya kita lihat dari sehari-hari ada barang seperti itu, ya. Ini apalagi untuk siswa yang masih dini, yaitu pada level sekolah menengah. Kemudian saya ingat apa yang disampaikan oleh salah seorang Nobel laureate dalam bidang fisika tahun 1996, Bapak Douglas Dean Osyarov. Waktu itu kami bertemu di Singapura karena ada acara pertemuan fisikawan sedunia di situ. Beliau mengatakan bahwa research is questioning the nature and the nature will answer. Ya, jadi saya kira kita semua bisa bahasa Inggris ya. Oke. Meneliti itu sebetulnya bertanya kepada alam. Nanti alam akan memberikan jawabannya. Ya. It is difficult to understand what the nature is trying to tell us. Ya. Tidak mudah untuk memahami apa yang disinyalkan oleh alam. Memang tidak mudah. Ada cara untuk membacanya. Banyak cara untuk membacanya. Tapi salah satu cara saya pilih yaitu melalui kegiatan scientific research, ya, yang mengutamakan scientific mind. Jadi cara berpikir ilmiah. Gitu. Terus anak-anak mau dibawa riset. Risetnya yang kita tahu nih ya, untuk yang sudah sampai ke bangku universitas, yang namanya riset itu ruwet. Nah, alurnya aja seperti ini. Coba kalau ini dikasih ke anak SMA SMP, kan nggak ada yang mau ikutan kita riset. Maka disederhanakanlah. Kami coba untuk menyederhanakan dalam kata-kata yang lebih ringkas seperti ini. Sebetulnya saya punya penjelasan yang lebih membumi ya, tapi saya kira mungkin waktunya tidak cukup. Nah, yang penting adalah bahwa siswa itu sejak dini kita ajak untuk melakukan observasi. Tapi itu tidak cukup. Observasi itu kan ngelihat, merasa, meraba ya, dengan segala ini kita, kemampuan kita. Setelah itu apa? We have to be critical, harus menjadi kritis untuk mempertanyakan. Dan memang pertanyaannya semakin mendasar, itu semakin baik, semakin fundamental. Ya, dan pertanyaan fundamental itu adalah why, kenapa? Ya, kenapa seperti itu? Kenapa kejadiannya? Kenapa kelihatannya seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan itu yang harus dipikirkan dan dicari jawabannya. Ya, dari pertanyaan yang paling simpel sampai yang paling sulit. Dari step awal riset sampai akhir itu tidak pernah ada berhenti pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Ya. Ada satu saran saya. Ya. Ketika kita punya pertanyaan lalu kita mau uji, kita mau coba jawab atau kita mau membuktikan, sebelum kita buktikan, ya, kita cek dulu nih pertanyaan kita konfirmasi dulu, ya, sebelum kita membuktikan segala macam. Jadi selalu predik sebelum kita ngetes, selalu berpikir untuk memprediksi kira-kira akan seperti apa. Nah, ini sangat penting untuk melatih critical di kepala kita. Tapi jangan lupa, ya, jangan takut dengan eksperimen. Jangan takut, ya terus terang saya juga takut ya dulu waktu saya masih muda ya, masuk lab, bikin eksperimen itu aduh malesnya gitu ya. Kadang-kadang juga takut gagal segala macam. Aduh akibatnya apa? Harus berani, harus mau. Dan sebagai guru ini yang harus dipush kepada anak-anak. Jangan membentengi, ya, tetapi kita beri mereka kesempatan, kita beri mereka waktu kalau ingin eksperimen. Dan tentu saja tidak boleh takut untuk salah, ya. Kita harus seperti anak-anak, nggak boleh takut salah. Lihat anak ini coba apa salahnya anak ini? Dia yakin aja foto, merasa udah benar, padahal dia terbalik kan pakai headsetnya, yang dia masukkan ke telinga malah ada di bawah.
Ya, konyol kelihatannya, tapi memang kita tidak boleh salah. Kadang-kadang kita menyampaikan pertanyaan salah atau konyol pun itu tidak apa-apa. Apakah mau anak-anak dicemplungin ke riset? Nggak mau, ya, pengalaman saya. Ribet katanya riset itu. Jadi kami kasih gula-gula. Bapak Ibu juga bisa kasih gula-gula di sekolahnya, yaitu dengan penghargaan. Ya, kalau udah riset terus mau apa? Kasih penghargaan di sekolah, walaupun kita buat konferensi kecil-kecilan di sekolah ya, tapi beri penghargaan, yaitu yang terbaik kita beri penghargaan. Nah, si UAS sendiri membuat sistem, menyediakan sistem yang saya bangun sejak tahun 2006, yaitu sebuah link antara sekolah, universitas, dan pemerintah untuk membangun peneliti belia. Kenapa demikian? Karena untuk anak-anak bisa melakukan penelitian itu memerlukan restu dari sekolah, program dari sekolah, dan saya sangat senang bahwa Trend Science itu salah satu sekolah yang mengedepankan ini. Kemudian kita juga perlu tenaga ahli dari lembaga riset dan universitas, dan tentu saja kebijakan dari pemerintah. Misalnya apa? Ya tadi itu ya sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Kalau sistem evaluasi kita itu masih seperti itu, maka anak-anak akan mengejar cara belajar yang ya seperti itu, hafalan. Tapi kalau sistem evaluasinya diubah, maka saya percaya kita akan lebih baik. Baik, di sini COS dibantu juga oleh Asosiasi Guru dan Alumni yang ternyata sangat berperan. Ini adalah sistem lomba yang disediakan oleh kami, yaitu sistem lomba dari provinsi, nasional ke internasional, dan Trend Science sudah mengikuti ini saya kira sejak beberapa tahun belakangan ini. Ya, jadi di sini ada bidangnya pun sudah berkembang dari bukan hanya sains saja, tapi juga sosial. Ya. Dan sampai saat ini kami sudah bergabung bersama kami itu ada 15 provinsi, jadi memang belum seluruh Indonesia bergabung karena kami mandiri. Ada 5.000 penelitian yang sudah terlibat, ada 10.000 siswa yang terlibat, kurang lebih, dan ada 3.000 guru juga yang terlibat. Apa saja yang dilakukan oleh anak-anak dalam satu lomba penelitian, level apapun. Pertama, pameran poster ilmiah. Jadi anak-anak ini menjadi peneliti profesional, tapi masih belia. Ya, mereka pameran poster, mereka presentasi di depan para ahli. Ya, kalau internasional ya di depan juri internasional. Kemudian mereka juga harus membuat poster ilmiah dan report. Ya, reportnya pun sederhana. Kami tidak pernah minta bikin makalah setebal apa, tidak pernah. Cukup extended abstract seperti yang di sebelah kiri ini, maksimal 2 halaman. Ya, jadi tidak pusing dengan layout segala macam. Ini layoutnya, pakai saja template-nya. Ya, yang penting adalah kreativitas dan substansi, bukan hal-hal yang lainnya. Ada peran yang lain untuk guru, yaitu kami menyediakan pelatihan-pelatihan bagi Bapak Ibu guru yang belum pernah menjadi pembimbing penelitian. Mungkin kita pernah melakukan penelitian ketika kita sekolah S1, tapi menjadi pembimbing di SMA, SMP yang hari gini yang anak-anak udah sangat gadget itu sudah sangat luar biasa, ini ada kekhasan tersendiri. Nah, ada asosiasi AGPPI yang menyediakan sistem sertifikasi guru pembimbing penelitian Indonesia. Sertifikasi ini untuk tingkat muda, madya, dan ahli. Kenapa pakai sistem sertifikasi? Karena kami ingin memberikan penghargaan kepada Bapak Ibu guru yang berkecimpung di dalam riset. Kami ingin memberikan peluang karir yang lain kepada Bapak Ibu guru dalam hal riset. Di mana karirnya? Di sekolah masing-masing. Sistemnya yang kami sediakan. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihat di sini, ini sedikit standar kompetensinya. Mudah kok, sangat-sangat mudah. Yang penting ada will, ada kemauan. Ya. Ini contohnya pelatihan guru yang sudah pernah berlangsung. Nah, ini salah satu syarat. Cuma 3 ini. Pertama, gurunya sendiri pernah membuat satu karya penelitian. Kalau sudah pernah lulus S1, pakai saja ijazahnya. Kami percaya bahwa waktu S1 sudah pernah bikin karya penelitian. Yang kedua, menyelesaikan pelatihan. Ya, pelatihannya 3 hari.
lalu membimbing minimal 1 penelitian siswa. Biasanya kalau udah senang nggak 1, yang datang sekelas dilaporkan oleh gurunya. Kalau ini sudah lolos, maka guru akan mendapatkan level atau sertifikat guru pembimbing penelitian tingkat muda. Dan seterusnya ada tingkat madya dan ahli. Nah, apa gunanya? Selain mendapat sertifikat, maka yang paling penting itu yang sebelah kanan. Kalau ada pelatihan yang berlangsung di seluruh Indonesia dimanapun, dan Bapak Ibu sudah punya sertifikat level madya misalnya, maka Bapak Ibu bisa menjadi asisten dan tentu saja dibayar. Ketika kita menjadi asisten, untuk yang lain tambah pintar justru, ya, tambah jago, tambah hebat. Untuk Bapak Ibu guru yang sudah menjadi ahli, jadi level ahli, maka boleh menjadi trainer. Semakin banyak kita berbagi, semakin ilmu kita bertambah banyak. Dan tentu saja semua ini ada rewardnya, ya, karena ini kan sebetulnya juga sebuah proyek, dan ini berjalan tidak hanya di satu tempat, tapi berjalan di berbagai tempat, ya, di Indonesia. Jadi bukannya kita hanya boleh melakukan di sekolah kita. Iya, Bu Santi. Mohon maaf, Ibu Monica, saya interupsi ya. Iya. Iya. Waktunya sudah habis untuk materi dari Ibu. Oh gitu ya, oke, baik. Iya, mohon maaf sekali. Ini pertanda nanti event lain harus diadakan gitu ya Ibu ya. Iya, boleh Bu. Baik, kita lanjutkan. Di sini Ibu Monica sudah kebanjiran pertanyaan Ibu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu peserta tidak bisa semuanya kami sampaikan di forum ini. Oke, untuk yang pertama Ibu Monica, ini ada pertanyaan dari Ibu Rita Rahayu dari SMP Negeri 2 Magelang. Beliau adalah salah satu dari anggota Forum Guru Pembimbing Penelitian Belia, atau tadi sudah disampaikan ada AGPPI begitu ya Ibu. Iya. Jadi dan informasi lagi bahwa putra beliau adalah salah satu dari pemenang lomba riset yang diadakan oleh CYS BRIC. Beliau sudah menuliskan di kolom chat ucapan terima kasih secara personal kepada Ibu Monica Raharti, seperti itu. Jadi Ibu Monica mohon bertanya, beliau menanyakan bagaimana kita memotivasi siswa untuk melakukan penelitian di masa pandemi ini. Sebab saya kebetulan mengajar kelas 7 dan sama sekali belum pernah bertatap muka dengan para siswa. Begitu Ibu. Ini untuk pertanyaan pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi guru sekaligus teman diskusi yang baik bagi siswa yang sedang melakukan riset. Ya, mohon Ibu Monica dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi selamat ya untuk Ibu Rita Rahayu. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi tentang bagaimana memotivasi siswa. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan, memang susah ya kalau kita ngajak, ayo, begitu tuh susah. Anak sekarang tuh harus dilihatin dulu, ini untuk apa? Kalau saya repot-repot, untuk apa? Gitu. Dan kalau diberitahu untuk apanya yang dahsyat-dahsyat, yang artinya awang-awang, mereka nggak tertarik ya. Makanya dibuat dulu nih di belakang, bikin programnya di mana mereka akan senang terakhirnya. Misalnya, kalau program di kelas itu nanti setiap siswa yang membuat proyek atau kelompok itu, mereka hasilnya akan di-upload di media sosial misalkan, lalu voting. Nah, anak sekarang tuh kan semuanya senang ini ya, selfie, senang exposure gitu. Ya kita ikutilah mereka seperti itu secara positif. Jadi hasilnya nanti akan ditampilkan di mana? Misalkan di YouTube, lalu akan voting, atau nanti ada WA group atau apapun ya, media sosial, Instagram. Nah, itu akan ditampilkan. Biasanya mereka akan lebih tertarik. Nah, setelah itu baru Ibu menyusun ya programnya apa, kapan deadline-nya, segala macam.
Lalu di awal itu sudah dikasih tahu pada anak-anak, ini loh kita akan membuat ini, akhirnya nanti seperti ini, terakhirnya kalian akan mengikuti apa. Nah, kalau mereka tahu sampai ujung, biasanya mereka lebih tertarik. Yang kedua, nanti problemnya adalah, aduh cari idenya gimana nih ya, anak-anak tuh begitu. Terus semua tanya guru, minta ide. Nah, ini yang paling tidak boleh. Guru tidak boleh memberikan ide kepada siswa. Itu di lomba kami yang sampai ke internasional ya, itu biasanya ketahuan. Akhirnya ketahuan, nggak usah anaknya ngaku, ini sebetulnya ide siapa. Sangat mudah ketahuan. Nah, kalau ingin idenya itu keluar dari siswa, kita yang harus mampu menggali, ya, memancing. Jadi di awal program itu ada yang namanya sesi menggali ide. Jadi anak-anak tuh dipaksa untuk melihat, observasi. Jangan, ayo lihat-lihat, enggak. Tapi ditanya aja, apa sih yang kalian rasa, yang menurut kalian ini nggak puas apa sih sekarang gitu. Ya, apa yang ngeganjel, apa yang bikin kalian kesel sekarang ini? Nanti pandemi, oh nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Nah, terus diikutin terus pertanyaannya. Terus kalau emang kenapa mau pergi-pergi kenapa? Kira-kira gimana caranya? Jadi terus ya, apa yang mereka rasakan itu digali sampai akhirnya mereka mendapatkan satu masalah yang bisa dicarikan solusinya secara simpel. Ya, problem yang terkait dengan diri anak itu pasti akan awet buat si anak itu sampai selesai, nggak kabur. Ini saya baca tadi di chat ada juga pertanyaan bahwa anaknya menghilang segala macam ya. Nah, kalau ide itu dari guru, anaknya begitu ketemu problem akan lari. Nggak bisa, kabur aja hilang. Tapi kalau problem itu dicari oleh anak itu sendiri, dia punya passion untuk menyelesaikan itu. Saya kejar, saya ingin tahu ujungnya gimana. Ya, kira-kira itu Bu Santi ya, supaya menghemat waktu. Yang kedua ya, ada pertanyaan kedua. Yang kedua tadi apa ya Bu Santi ya? Jadi guru dan teman diskusi Bu bagi siswa yang meriset. Untuk jadi teman diskusi ya, ya kita nggak bisa lagi lah bilang bahwa guru itu tahu segalanya, itu udah nggak zaman, udah nggak laku. Kita kalau mau humble, anak-anak lebih tahu dari kita. Kenapa? Mereka lebih sama gadget lebih hebat daripada kita. Mereka lebih cepat daripada kita. Jadi soal informasi itu mereka sebetulnya kebanjiran kalau soal tahu nggak tahu. Nah, akibatnya apa? Kita harus cukup rendah hati untuk istilahnya menjadi bukan orang yang paling tahu. Dengan menempatkan diri seperti itu, mereka akan senang. Dan yang kedua, kita jadi bisa bilang, wah ibu belum tahu, ayo kita cari sama-sama, yuk kita tanya ke sana, yuk kita baca di sini. Itu lebih seru buat anak-anak, ya. Jadi jangan lagi menempatkan diri kita superior, itu yang saran saya. Kuncinya hanya itu. Terima kasih. Penjelasannya sangat aplikatif sekali. Jadi ini mencolek semua guru-guru para peneliti Belia untuk bisa mengaplikasikan tips-tips dari beliau. Mohon maaf Ibu, kami sedikit tadi membaca chat di Zoom, ada peserta yang berminat untuk ikut di forum AGPPI. Mungkin sekilas bisa Ibu Monica untuk menjelaskan harus menghubungi kemana atau membuka di web apa begitu Ibu, karena ini sangat penting bagi kami ya, salah satunya tadi Profesor Sutopo untuk mengatasi miskonsepsi itu harus banyak komunitas gitu begitu ya Ibu. Mohon informasinya Ibu. Baik, kalau untuk ini AGPP ini sebetulnya bukan CYS yang ini ya, tapi ini guru sendiri yang membentuk, kami mendukung atau mendorong dari belakang. Di forum ini mungkin yang salah satu medianya yang paling efektif saat ini ada di Facebook Group ya. Jadi Facebook Group namanya tetap seperti itu, Asosiasi Guru Pembimbing Peneliti Belia Indonesia. Nah, AGPPI, Asosiasi Guru Pembimbing Penelitian Indonesia. Nah, bisa add menjadi anggota di situ, dan yang paling penting adalah menantikan kapan ada pelatihan dari AGPPI. Nah, disitulah mungkin Bapak Ibu bisa lebih banyak menyerap ya.
sekarang kami sedang berupaya untuk memberikan pelatihan-pelatihan gratis. Jadi kami sedang mencari penyandang dana yang cukup istilahnya cukup punya concern dengan pembangunan karakter manusia muda ya, peneliti belia, sehingga pelatihan guru-guru itu bisa gratis ya. Atau mungkin kami melakukannya di sekolah-sekolah, jadi sehingga lebih terfokus begitu. Nah, komunitas ini bukan hanya untuk kumpul-kumpul atau bagaimana, tetapi untuk saling membantu. Dan itu sudah terbukti ya. Kalau misalnya kita punya problem atau salah seorang guru punya problem ketika membimbing, maka biasanya dibantu oleh guru lain, walaupun itu dari provinsi yang jauh sekali ya. Kadang-kadang sekedar ide aja, ini kalau meriksa ini gimana ya caranya? Di sekolah saya nggak ada alat ini. Kalau keluar juga nggak mungkin. Jadi tekniknya harus gimana ya dengan seadanya. Nah, kadang-kadang teman kita di tempat lain, guru di tempat lain itu punya solusi atau punya ide kreatifnya. Itu gunanya asosiasi ini. Jadi coba ke Facebook group itu untuk menjadi anggota, member, sehingga nanti di situ bisa berkomunikasi lebih lanjut. Gitu ya Bu Santi ya, sudah menjawab. Baik Bu. Jadi terima kasih Ibu Monika sudah menjelaskan bagaimana bergabung, dan untuk guru-guru peneliti belia, Ibu Monika ini punya segalanya tentang riset gitu ya. Lomba siswa ada, forum guru pembimbing juga ada. Jadi beliau adalah Sri Kandinya riset Indonesia itu. Soalnya percuma Bu Santi kalau nggak lengkap. Baiklah. Ibu Monika, kami sudah berada di penghujung acara untuk webinar, dan dimohonkan kepada Ibu untuk closing statement sebagaimana dua pembicara sebelumnya, dan kepada Ibu Monika dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Santi. Sebagai penutup dari acara ini, sekali lagi saya ingin mengajak ya kepada Bapak Ibu guru sekalian untuk memberikan racun-racun riset kepada siswanya ya dalam bentuk apapun, dan kepada Bapak Ibu guru kepala sekolah mohon untuk memberikan dukungan kepada Bapak Ibu guru yang ingin membangun budaya riset di sekolahnya ya, dan dukungan itu tidak hanya saja dalam bentuk materi tapi juga tentu program. Kemudian saya ingin mengajak Bapak Ibu guru sekalian untuk sama-sama kita rendah hati, belajar dengan siswa kita, belajar bersama-sama, kita menjadi sama-sama menjadi peneliti belia. Ya, sebagai penutup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Agus Purwanto yang sudah mengajak saya di dalam forum ini, sehingga saya punya kesempatan untuk menyebarkan racun-racun penelitian ini ke sekolah-sekolah, ke siswa, ke guru, dan khususnya ke teman-teman di SMA Trans Science. Akhirnya saya mengucapkan selamat ulang tahun sekali lagi, dan mohon maaf apabila selama saya menyampaikan presentasi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih Bu Monika. Sama-sama Pak Agus.